mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri Jamrut Khatulistiwa, negeri indah kemari Paloh Cinami. Pertanian Indonesia beriman dan bertakwa di dalam karsa, menjadi mitra petani berkarya, menggapai cita-cita, bangkitkan penyuluhan pertanian, tingkatkan motivasi dan inovasi, bangsa yang tinggi rekayasa teknologi, karya yang unggul, usaha tani terpadu, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju, petani sejahtera dan tangguh, pertanian pun maju. Penyuluh pertanian Indonesia, mengabdi bagi bumi ibu pertiwi, berbakti untuk negeri. Selamat pagi. Kami akan menjelaskan materi penyuluhan pertanian. Yang pertama akan saya sendiri yang menjelaskan. Pengendalian hama dan penyakit pada sayuran. Sampai saat ini, upaya pengendalian secara konvensional sering dilakukan oleh kebanyakan petani di Indonesia yang lebih menekankan penggunaan insektisida kimiawi dengan frekuensi penyemprotan yang tinggi. Penggunaan insektisida kimiawi jika tidak bijaksana akan menimbulkan dampak negatif bagi secara ekonomi, kesehatan maupun ekologi. Selain mempunyai spektrum luas yang tidak hanya membunuh hama sasaran, insektisida kimiawi juga dapat membunuh parasitoid, predator, dan hama bukan sasaran yang berarti dapat mengganggu keseimbangan alam serta dapat menyebabkan timbulnya strain-strain organisme pengganggu tanaman yang biasa disebut OPT yang tahan. Hama dan penyakit pada sayuran kangkung. Tanaman kangkung dikenal sebagai salah satu sayuran hijau yang mengandung banyak vitamin dan mineral yang bermanfaat baik untuk kesehatan. Selain harganya yang terjangkau dan mudah didapatkan, pembudidayaan tanaman kangkung juga tidak begitu sulit. Meskipun demikian, dalam proses pembudidayaan tanaman kangkung biasanya terdapat beberapa gangguan hama dan penyakit yang menghambat proses pertumbuhan. Untuk itu, petani perlu mengetahui cara untuk mengatasi hama dan penyakit pada tanaman kangkung agar menghasilkan kualitas kangkung terbaik. Sebenarnya, hama dan penyakit
pada tanaman kangkung tidak begitu banyak dibandingkan hama dan penyakit pada jenis tanaman lain. Tapi jika hama dan penyakit dibiarkan begitu saja tanpa dilakukan perawatan khusus, maka membuat pertumbuhan kangkung terganggu hingga menyebabkan kematian sebelum masa panen. Pengendalian perlu dilakukan agar tidak terjadi kegagalan panen pada tanaman kangkung. Hama dan penyakit kangkung sering terjadi pada saat proses budidaya kangkung dan proses pembenihan. Karena itu, pengendalian hama dan penyakit harus memperhatikan kondisi tanaman kangkung untuk mempermudah pengendalian. Selanjutnya, konsep perlindungan tanaman ditujukan kepada pengendalian hama terpadu atau PHT yang bertujuan untuk mengurangi penggunaan pestisida dan pupuk kimia sehingga dapat menghasilkan produk pertanian yang bebas bahan kimia seperti pestisida dan pupuk kimia. Pengendalian hama terpadu atau PHT pada hakikatnya dititik beratkan pada pengendalian secara biologis dan cara lain yang tidak atau sedikit mengganggu keseimbangan alami, yaitu pada ekosistem pertanian terjaga keseimbangan antara populasi hama dan populasi musuh lainnya. Pengendalian hayati memberikan keuntungan yang paling utama, yakni tidak mencemari lingkungan dan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Hanya tingkat keberhasilannya memang masih lebih rendah dibandingkan dengan pengendalian secara kimiawi. Jadi penyuluhan yang kedua yaitu tentang cara menanam hijau buaya yang cepat dan mudah supaya tanaman bisa tumbuh dengan sehat dengan subur. Untuk dapat tumbuh dan menghasilkan tanaman hijau buaya memerlukan lingkungan yang sesuai dengan persyaratan kebunnya. Lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan akan lebih efisien dalam penggunaan berbagai faktor produktif. Selain akan terhindar dari kegagalan. Tanaman lidah buaya dapat tumbuh dengan baik pada jenis tanam fosforik, andosol, dan ribosol yang memiliki drainase yang baik. Kandungan bahan organik tinggi dan gembur. Tanaman lidah buaya dapat tumbuh mulai dari dataran rendah sampai tinggi. Namun untuk berproduksi secara optimal mendaki ketinggian 200 sampai 700 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini termasuk tanaman yang membutuhkan cahaya sinar matahari penuh atau iklim panas dengan kelembapan cukup tinggi, sekitar 16 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Curah hujan berkisar 2.500 sampai 4.000 mm per tahun. Materi yang terkait dengan produksi. Para petani memilih sayuran ini dalam menjalani usahanya karena ditinjau dari aspek teknik budidaya sawi hijau relatif lebih mudah dibandingkan dengan jenis tanaman hortikultura lainnya. Bahwa budidaya sayuran perlu pengolahan dan perhatian lebih dari tanaman lain. Agar tanaman sayur maksimal perlu diperhatikan dasar usaha bertanam. Di antaranya pengolahan tanah, pemupukan, penyiraman, penyemaian benih, pemeliharaan tanaman, dan pemungutan hasil panen agar mendapatkan hasil yang diharapkan. Selanjutnya, dalam usaha pertanian, hasil produksi diperoleh melalui suatu proses yang cukup panjang dan penuh resiko. Panjang waktu yang dibutuhkan tidak sama tergantung pada jenis tanaman yang diusahakan. Pada umumnya, proses produksi usaha tani berjalan dengan adanya persyaratan yang dibutuhkan tanaman. Persyaratan ini terdiri dari tanah, tenaga kerja, dan sarana produksi. Terakhir yaitu materi keempat yang membahas tentang saluran pemasaran. Di sini saya akan menjelaskan tentang saluran pemasaran pada proses pendistribusian pepaya. Pepaya tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga daerah lain, sehingga diperlukan pemasaran yang efisien. Pepaya sendiri, pepaya adalah buah yang tumbuh di iklim subtropis. Salah satunya di Kalimantan ini. Pemasaran merupakan jurus penutup atau langkah terakhir dalam kegiatan agribisnis buah-buahan. Suksesnya agribisnis buah-buahan tergantung pada keberhasilan pemasarannya. Oleh karena itu, petani buah-buahan harus menempuh jalur pemasaran yang tepat sehingga dapat meraih keuntungan yang maksimal. Hal penting dalam pemasaran produk pertanian, konsistensi masing-masing pihak untuk menjalankan fungsinya dan pembagian imbalan secara adil, sehingga pendapatan petani
lebih rendah dari lembaga pemasaran. Kondisi tersebut ditimbulkan karena kurangnya efisien saluran pemasaran. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Sekian.